Shalom, selamat jumpa saudara dan rekan semua yang diberkati Tuhan. Kita akan baca dari kitab Keluaran bab 32 dengan judul perikop Anak Lembu Emas, bagian yang pertama. Ini karena perikop yang sangat panjang, jadi saya bagi dua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah anak Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini cukup panjang, jadi saya bagi dua. Ini yang bagian pertama. Bagian pertama ini kisahnya, ceritanya Musa berada di atas Gunung Sinai hampir kurang lebih 40 hari, kurang lebih. Lalu karena kelamaan, ya mungkin waktu itu orang-orang di bawah gunung ini, di kaki gunung, bangsa Israel yang menunggu Musa turun, itu mereka kan tidak menghitung ya. Pokoknya, kok lama sekali Musa pemimpin kami tidak turun-turun.
Lalu mulailah mereka digoda setan. Untuk apa? Untuk mencari jalannya sendiri, mencari Tuhannya sendiri. Mereka tidak sabar, mereka tidak setia. Akhirnya mereka mencari jalan pintas demi solusi cepat, demi kenyamanan cepat, demi kenikmatan cepat. Mereka mencari jalan pintas dengan mencari jalannya sendiri, dengan membuat Allah-Allah lain, bahkan Allah yang bentuknya lembu emas. Lihat ini, lembu dibuat dari emas, dibuat dari anting-anting emas dan barang-barang benda-benda emas yang mereka peroleh ketika mereka keluar dari Mesir, lalu diserahkan kepada Harun, dan Harun membuatnya dilebur menjadi, lalu dibentuk menjadi emas, menjadi patung lembu emas. Dan parahnya apa? Menyembah ini menjadi Allah. Ini dia. Buatlah untuk kami Allah. Jadi ini dibuat, patung lembu ini dibuat untuk disembah. Itu salahnya di situ. Kalau hanya untuk hiasan nggak apa-apa ya, hanya sebagai karya seni, tapi tidak disembah ya. Karena pakai anting-anting itu juga adalah karya seni ya, nggak disembah. Anting-anting tidak disembah. Emas yang mereka miliki, mungkin gelang, itu tidak mereka sembah, itu hanya sebagai hiasan. Tapi mereka lalu membuat patung lembu emas ini untuk mereka sembah. Itu salahnya mereka di situ. Nggak bisa. Nggak bisa, itu salah. Salah berat itu ya. Salah besar. Kesalahan besar itu. Fatal. Tuhan marah. Ya karena ketidaksabaran mereka. Jadi kita pun di dunia ini sekarang, di dunia kita masing-masing ini dengan persoalannya masing-masing, sering kita tidak sabar ketika kita menanti pertolongan Tuhan. Nggak sabar, akhirnya cari jalan pintas, cari solusinya sendiri. Seenak yang kita inginkan, kita mengharapkan solusi cepat yang mengenakkan, yang mengasyikkan, yang nikmat. Akhirnya kita mencari jalan pintas yang salah. Nah, salah akibatnya apa? Fatal. Kita dimarahi Tuhan. Bukan hanya dimarahi tetapi juga dihukum Tuhan. Ini Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak tingkah lakunya." Lalu Tuhan akan marah ya. Murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Wow, ini keras ini. Saya kasih warna merah. Jadi Tuhan bukan hanya marah, tapi akan membinasakan ya, menghukum mereka. Lalu Musa mencoba negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, mengapakah engkau marah? Tuhan, bangkit murka terhadap umatmu sendiri yang telah susah-susah engkau bawa keluar dari tanah Mesir. Itu kan suatu pekerjaan yang besar bagi Tuhan, dan tentunya Tuhan mengeluarkan daya upaya ya, tenaga surgawi, tenaga Tuhan. Itu kan bukan sesuatu yang kecil ya. Itu kan usaha dari Tuhan. Istilahnya, mengapa capek-capek Tuhan bawa mereka keluar, lalu mereka buat kesalahan, lalu dihukum, dibinasakan. Nah, seperti itu. Musa ini masih coba menenangkan Tuhan yang bangkit murkanya terhadap umatnya sendiri. Tapi ya bagaimana lagi ya, umatnya itu juga melenceng. Bukan karena mereka adalah umat pilihan lalu seenaknya saja bisa berlaku nggak benar ya, berlaku salah, bahkan di mata Tuhan menjijikkan ya, nggak bisa diterima. Ya, umat Tuhan juga harus jaga sikap, jaga tingkah laku, jangan sampai membuat marah Tuhannya.
Sama aja saya punya ayam, ternak ayam. Lalu, tapi ya hanya sebagai hobi, jadi kecil sedikit. Saya perhatikan, saya banyak belajar dari ayam. Ayamnya itu saling berkelahi ketika diberi makan, saling egois, gak mau berbagi. Nah, ada ayam jago yang paling berkuasa. Ayam jagonya suka mengganggu ayam-ayam kecil lainnya yang sedang makan. Lalu akhirnya saya marah. Padahal ayam jago itu ya saya sayangi juga ya, karena saya beli kan, mahal. Pasti saya rawat. Tapi menyebalkan melihat ayam jago itu mengganggu ayam-ayam lainnya. Saya jadi marah. Lalu saya usir ayam itu, bahkan karena kembali lagi mengganggu lagi, saya lempar pakai batu. Itu. Jadi saya bisa mengerti mengapa Tuhan, aku akan membinasakan mereka. Lihat ini. Jadi saya bisa mengerti mengapa murka Tuhan bangkit. Jadi walaupun sebagai bangsa terpilih, disayangi Tuhan, tapi tetap harus jaga sikap, jaga moralitas, jaga karakter, jaga kejujuran, jaga kesucian. Kalau nggak suci, Tuhan marah kepada siapapun ya, bangsa pilihannya itu ya, termasuk Musa sendiri. Musa itu kan capek-capek menjaga diri ya, jangan sampai salah di mata Tuhan. Ya memang kita semua juga harus menjaga diri. Walaupun kita anak Tuhan, tetapi kalau kita nggak bertindak benar, Tuhan marah. Sama seperti tadi ayam jago itu mahal-mahal saya beli, tujuannya untuk menyenangkan saya sebagai pemilik, tetapi malah mengganggu ayam yang lain, merugikan ayam yang lain. Ya, saya marah, saya lempar dengan batu ayam itu, ayam jago itu yang sok jago, sok berkuasa itu ya, mengganggu. Paling jago memang itu. Tapi melihat hal itu saya jadi belajar, bagi ayam itu saya ini adalah Tuhannya. Jadi saya bisa melindungi ayam-ayam yang lain. Kalau ada saya, ayam-ayam yang lain itu bisa makan dengan tenang. Tapi ketika saya pergi, ayam jago itu mulai kembali mengganggu. Itu seperti itu, Tuhan mengirimkan kepada kita malaikat-malaikat pelindung, melindungi kita dari berbagai gangguan orang-orang roh-roh di dunia ini yang mengganggu, yang sok jago, yang curang, yang korup dan sejenisnya itu, yang tidak jujur, penipu dan sejenisnya itu, yang mengganggu kita, yang merusak kita, yang membohongi kita dengan guru-guru yang salah itu, guru-guru yang sesat itu, yang hati-hati ya, jangan sampai kita tertipu. Ya, malaikat juga dikirim oleh Tuhan untuk menjaga kita. Musa sudah mencoba mengingatkan janji Tuhan kepada umatnya. Ya betul. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Aku akan membuat keturunanmu, memberkatimu, sehingga keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan memberikan tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan, tanah Yerusalem yang dimiliki oleh Israel saat ini ya. Ya betul. Tapi ya belajar dari contoh ayam jago yang saya miliki itu, ya tetap saja umat Tuhan harus tahu diri, harus ikut aturan, harus mematuhi aturan dari Tuhannya, harus menyenangkan Tuhannya, bukan menyenangkan manusia. Bukan asal Bapak senang, tapi asal Tuhan senang. Itu nomor satu. Tuhan dulu harus senang, sebab Tuhan adalah pemilik kita. Jadi walaupun sebagai umat pilihan, walaupun sebagai anak Tuhan, tetapi kita tetap harus menyenangkan Tuhan, harus setia kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like.
Kita akan lanjutkan dengan bagian kedua dari perikop anak lembu emas. Di bagian kedua kita akan melihat bagaimana orang Israel ini yang membuat patung lembu emas untuk disembah. Akhirnya apa yang terjadi nanti kita lihat di bagian kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.